Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Kak Linda berharap kalian semua dalam keadaan yang bersukacita dan sehat selalu ya. Dan apa kabar di Sanesa? Baik Kak Linda. Ya, Kak Linda dan Sanesa pagi hari ini akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk kembali bersama-sama beribadah. Walau ibadah masih dengan online, aku berharap teman-teman semua yang ada di rumah tetap dengan penuh semangat dan sukacita ya. Yuk, kita mulai saja ibadah kita dengan menaikkan satu pujian. Segala puji syukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah kami. Berkati kami dari awal hingga akhir, dan berkati kami juga supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, betapa beruntungnya kita memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus yang menderita, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita diangkatnya menjadi anaknya. Mari teman-teman kita hayati pengorbanan Tuhan Yesus dengan mengangkat satu pujian, Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan debu
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Adapun tema kita hari ini adalah hari-hari terakhir Yesus di bumi yang akan disampaikan oleh Kak Skider. Ya, adik-adik yang di rumah, seperti yang disampaikan Sanisa tadi, tema kita hari ini adalah hari-hari terakhir Tuhan Yesus yang ada di bumi. Kira-kira adik-adik di rumah penasaran nggak? Terus Tuhan Yesus ngapain aja ya? Nah, nanti Kak Skider akan menjelaskannya panjang lebar untuk kita semua. Baik, sebelum firman akan disampaikan oleh Kak Skider, kita akan menyanyikan satu pujian dulu, yaitu Yesus sayang padaku. Selamat hari Minggu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mau menolong kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami kelembutan untuk mau taat dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menserahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bermohon. Amin. Adik-adik, sebelum Kak Skider masuk dengan tema besar kita hari ini, yaitu hari-hari terakhir Yesus di bumi, sedikit review tentang firman yang kita dengarkan minggu yang lalu, yaitu Yesus mengajar dalam perumpamaan. Jadi perumpamaan adalah kisah yang diambil dari orang atau peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari tentang kebenaran hidup. Jadi peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari di mana Yesus tinggal. Nah, ketika Yesus bicara tentang kerajaan surga, dia memberikan perumpamaan domba yang hilang, anak yang hilang. Ketika Yesus bicara tentang pengampunan, Yesus memberikan perumpamaan hamba yang berhutang 10.000 talenta dengan hamba yang berhutang 100 dinar, dan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, semua pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan dalam bentuk perumpamaan ini menunjuk pada hal tentang kerajaan sorga yang mengajarkan murid-muridnya dan termasuk kita juga untuk mempunyai persekutuan yang baik dan hidup yang taat menurut kehendak Bapa di surga. Kita masuk dalam tema hari-hari terakhir Yesus di bumi. Nah, seperti peta kecil yang terlihat ini, itu ada namanya Bukit Zaitun. Jadi, Bukit Zaitun itu adalah dataran tinggi, di mana di Bukit Zaitun ini ada Betania yang paling tinggi, lalu kemudian menurun ke bawah ada Betfage, lalu kemudian ada Taman Getsemani. Jadi semuanya berada di dalam area yang namanya Bukit Zaitun. Lalu yang kotak itu adalah Yerusalem, dan di luar kotak Yerusalem itu adalah Bukit Golgota. Nah, adik-adik, dari Betania ini Yesus dapat melihat bisa dapat melihat kota Yerusalem, tempat yang harus dia tuju karena dia tahu kesanalah dia pergi untuk mati demi menyelamatkan kita. Sebelum kita menelusuri lebih jauh hari-hari terakhir Yesus di bumi, kita akan membaca bagian Alkitab dari Matius 21 ayat 1 sampai 17. Teman kalian akan memimpin kita dalam pembacaan Alkitab ini. Matius 21 ayat 1 sampai 17. Yesus dilalu-lalukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya padaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya,
ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lembah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesus berkata kepada mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia mengembalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang itu kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Sebelum memasuki Yerusalem di Betania, Yesus dengan murid-muridnya makan bersama di rumah Maria dan Marta. Maria menuangkan minyak wangi yang sangat mahal, yaitu minyak narwastu murni, lalu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Dia meminyaki kaki Yesus dan membilasnya juga dengan rambutnya. Itu dilakukannya sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukannya oleh Tuhan Yesus disampaikan bahwa itu adalah persiapan akan kematian dan penguburan Tuhan Yesus. Saat itu, orang yang mendengarkan tidak ada yang mengerti apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus. Sebelum memasuki kota Yerusalem melewati jalan menurun di Betfage, Yesus meminta muridnya untuk meminjam keledai muda yang tertambat untuk dipakainya memasuki kota Yerusalem. Sehingga tepat seperti yang tertulis di dalam kitab Zakaria 9 ayat 9 tentang kedatangan Raja Sion, begitulah Yesus memasuki Yerusalem, duduk di atas seekor keledai yang beralaskan pakaian. Nah, orang banyak menyambut Yesus. Kalau seorang raja datang dengan kegagahannya mengendarai kuda, tetapi Yesus datang dengan menaiki keledai muda. Ini adalah teladan yang Yesus nyatakan, yaitu kerendahan hati dan kelemah lembutan, yang nanti akan berbalik ketika Yesus di Yerusalem, malah dia akan menghadapi kekerasan dan aniaya yang sangat kejam. Di kota Yerusalem, ketika Yesus sedang datang ke bait Allah, Yesus melihat bagaimana banyak orang berjual beli di halamannya. Saat itu memang ramai orang datang untuk merayakan Paskah. Jadi banyak yang berjual beli binatang untuk korban Paskah. Yesus mengatakan bahwa rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Sehingga Yesus menegur dan mengusir para penukar uang dan pedagang, lalu membalikan meja-meja penukar uang itu. Karena apa kemudian dilakukan oleh Yesus di bait Allah adalah dia mengajar, dia mengadakan mukjizat, dia juga menyembuhkan orang buta dan orang timpang di bait Allah. Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang melihat peristiwa di bait Allah itu berkumpul lalu membicarakan bagaimana caranya agar membunuh Yesus. Karena apa? Mereka tidak suka apa yang dilakukan oleh Yesus di bait Allah dan juga mereka takut kepada Yesus. Selain mengajar di kota Yerusalem, Yesus juga keluar mengajar orang banyak di sekitar Bukit Zaitun. Yesus mengajar dengan perumpamaan juga untuk menghadapi pertanyaan para imam-imam dan orang Farisi yang tidak percaya. Tiba memasuki perjamuan Paskah, Yesus berkumpul untuk yang terakhir dengan murid-muridnya.
Perjamuan Paskah adalah tradisi yang ditetapkan oleh Tuhan Allah sebagai peringatan ketika bangsa Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir melalui Nabi Musa. Untuk mengerti tentang makan Paskah pada saat itu, maka kita akan mundur sedikit ke perjanjian lama, yaitu di dalam Keluaran 12. Jadi malam sebelum keluar dari Mesir, Allah memerintahkan agar setiap keluarga Israel mengambil domba jantan yang tidak bercela dan darahnya diambil sedikit untuk dibubuhkan ke tiang pintu dan ambang pintu rumah. Sehingga saat itu setiap anak sulung bangsa Israel terluput dari penghukuman atau tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung orang Mesir. Inilah makna Paskah bagi bangsa Israel saat itu, sehingga Allah memerintahkan agar peristiwa makan Paskah itu diperingati secara turun-temurun. Malam itu adalah makan Paskah bersama murid-muridnya untuk yang terakhir, karena keesokan harinya Yesus sendiri yang akan menjadi domba Paskah yang mati menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Saat perjamuan terakhir, Yesus memberi teladan dengan melayani sebagai hamba yang membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Membasuh kaki itu dilakukan oleh seorang hamba yang paling rendah. Yesus mau memberikan teladan, yaitu melayani seperti hamba dengan kerendahan hati. Nah, malam itu juga Yesus memecah roti tidak beragi dan berkata agar dilakukan sebagai peringatan akan tubuh Yesus, dan mengambil cawan anggur sebagai peringatan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk menyucikan dosa manusia. Perjamuan inilah yang diperintahkan Yesus untuk dilakukan sebagai peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus, anak domba Allah itu sendiri, dan yang kita lakukan sampai saat ini disebut dengan sakramen perjamuan kudus. Di akhir perjamuan Paskah, mereka semua menyanyikan pujian syukur dan berangkat ke Bukit Zaitun, tepatnya di Taman Getsemani. Ini adalah tempat di mana biasanya Yesus berdoa dan berkumpul bersama murid-muridnya. Sesampainya di Taman Getsemani, Yesus meminta murid-muridnya untuk tinggal dan hanya membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersamanya. Di taman itu Yesus berdoa dengan sedih dan gentar yang amat sangat, karena dia mengetahui penderitaan yang akan dijalaninya sudah mendekat malam itu. Yesus harus minum cawan anggur yang pahit. Di Taman Getsemani inilah Yesus ditangkap. Peristiwa yang menunjukkan kasih dan kesabaran Yesus ditunjukkan kembali ketika seorang muridnya, yaitu Simon Petrus, menghunus pedang dan menatakkan telinga kanan seorang hamba imam besar yang ikut menangkap Yesus. Nama imam besarnya itu Malkus. Jadi Yesus menegur Simon Petrus, dan Yesus masih menunjukkan kasihnya, mukjizatnya saat itu dengan menjamah dan menyembuhkan telinga imam besar tersebut. Saat Yesus ditangkap dan dibawa oleh tentara Romawi, semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Karena apa? Karena takut, juga terkejut, kaget. Ya, karena baru saja berkumpul makan Paskah, perjamuan bersama-sama, tapi tiba-tiba Yesus harus ditangkap di taman itu. Yesus kemudian dibawa menghadap Kayafas, imam besar. Di sini juga akhirnya Petrus menyangkal, pernah mengenal dan ikut bersama-sama dengan Yesus. Dia menyangkal sebanyak 3 kali. Yesus di sini juga mengalami penghinaan. Dia mulai mengalami penganiayaan, meludahi mukanya, menutup mata Yesus dan meninju juga memukulnya. Yesus diserahkan kepada Pilatus sebagai wali negeri saat itu. Walaupun Pilatus tidak mendapati salah dari Yesus, tetapi karena desakan orang yang begitu banyak yang sudah membenci Yesus, mereka terus berteriak agar Yesus dihukum mati, disalibkan. Dan sebagai gantinya mereka meminta Barabas yang sudah sangat terkenal kejahatannya untuk dibebaskan. Vonis untuk Tuhan Yesus sudah ditetapkan, dia harus mati dengan cara disalib setelah melewati penyiksaan yang amat berat. Yesus dibawa keluar kota Yerusalem di Bukit Golgota, tepatnya di Bukit Tengkorak. Mulai jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia mati dan mengatakan, "Sudah selesai." Tabir bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Para imam dan ahli Farisi yang pernah mendengar perkataan bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga itu takut, dan dia menghadap Pilatus agar kubur batu Yesus diberikan penjagaan tentara Romawi yang ketat, juga menutup pintu kubur dengan menggulingkan sebuah batu besar. Tetapi seperti yang dikatakan dalam perjanjian lama, Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dia bangkit pada hari yang ketiga, dia pemilik hidup.
Maut sudah dikalahkan dengan kematiannya di kayu salib. Selama 40 hari sampai kenaikannya ke surga, Yesus menampakkan dirinya pada waktu yang berbeda-beda. Nah, adik-adik, Yesus di hari-hari terakhirnya di bumi mengerjakan banyak hal. Dia tetap setia mengerjakan panggilannya, yaitu mati demi kita semuanya, sehingga kita bisa diselamatkan. Bagaimanakah hari-harimu selama ini? Khususnya selama pandemi ini, dengan belajar dari rumah, dengan kegiatan yang mungkin banyak terbatas, tetapi Tuhan menginginkan kita mengerjakan yang terbaik. Mari kita merenungkan hari-hari kita lewat cuplikan berikut ini. Hari-hari terakhir Yesus di bumi, Yesus tetap berkarya, mengajar, melayani orang banyak dengan mukjizat, bahkan secara khusus menjadi hamba bagi murid-muridnya, menetapkan kovenan yang baru melalui tubuh dan darahnya dengan perjamuan kudus. Yesus di dalam ketaatan, Yesus tekun mengerjakan pelayanan, sementara kakinya tetap berjalan menuju salib di Golgota Yerusalem, walaupun dia tahu di sana dia akan mati dan mengalami penyiksaan. Mengarahkan hati pada salib, mengerjakan bagian dengan tekun, setia sampai selesai, karena kasihnya kepada kita. Hari-hari terakhir Yesus di bumi, dia berjanji bahwa ada rumah Bapa di surga, ada Roh Kudus yang akan menghibur hati yang berduka, Roh yang memimpin dan mendorong kita untuk hidup benar, Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk setiap firman-Nya. Dia juga berjanji memberikan pemeliharaan dan penyertaan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Mungkin ada di antara adik-adik yang sudah kehilangan papa dan mamanya, yang sudah pergi lebih dahulu daripada kita. Tetapi ingatlah, ada keluarga yang Tuhan kirimkan kepadamu, lewat om, tante, atau siapapun itu yang mengasihimu, yang juga melalui mereka engkau mendapatkan pemeliharaan dan kasih sayangnya. Dia juga berjanji bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Perintah Tuhan Yesus adalah bahwa kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mentaati perintahnya. Caranya bagaimana? Ya, dengan membaca Alkitab, dengan tekun berdoa, ibadah minggu saat ini yang masih dilakukan via YouTube. Hormat kepada papa dan mama, kasih kepada saudara dan teman, dan juga hormat kepada guru. Di masa pandemi ini mungkin engkau merasa sendiri, sedang sedih, marah, teman yang menyakiti, ataupun melalui belajar dari rumah ada yang membulimu, ada dosa tersembunyi yang mungkin engkau lakukan, dan sehingga ada rasa bersalah di hatimu. Tetaplah engkau datang kepada Tuhan, tetaplah berdoa, karena Dia berjanji ada Roh Kudus yang akan menolongmu keluar dari setiap ketakutan dan masalahmu, dan Dia memberikan pengampunan kepadamu. Adik-adik, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, semua yang Tuhan janjikan, semua yang Tuhan perintahkan, Dia berikan kepada kita karena kasih-Nya kepada kita, sehingga pada saatnya ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia mendapati kita setia. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Engkau memberikan teladan kerendahan hati, Engkau memberikan teladan kesabaran, Engkau memberikan teladan melayani sebagai hamba. Engkau juga memberikan kovenan baru bagi kami, yaitu tubuh dan darah-Mu yang sudah tertumpah dan menyelamatkan kami. Ajar kami Tuhan untuk mau setia, taat, pegang janji Tuhan dan melakukan perintah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, tolong kami yang lemah ini. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sungguh menarik kan adik-adik yang ada di rumah cerita dari Kak Sgider tadi. Semakin memberikan banyak pengertian untuk kita semua. Dan Kak Indah berharap adik-adik yang di rumah semakin mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, kini tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik dapat memberikan persembahan ini melalui rekening gereja dengan cara mentransfernya. Nih, rekeningnya seperti ini. Atau adik-adik bisa men-scan dengan QR seperti yang ada di bawah ini. Nah, baik adik-adik, kita akan iringi persembahan kita dengan menyanyikan satu pujian, yaitu Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami persembahkan ini dapat betul-betul berguna bagi sarana pelayanan kami. Kiranya Tuhan sendiri juga memberkati pihak-pihak yang akan mengolah persembahan kami. Dan terlebih-lebih biarlah kami dapat memberikan persembahan yang hidup dan kudus melalui pelayanan-pelayanan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Teman-teman, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh teman-teman kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan melakukan doa syafaat. Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa melakukan sekolah minggu online dengan lancar dan supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga persiapan-persiapan untuk Natal yang akan tiba ya Tuhan, supaya diberikan kelancaran ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Presiden beserta pemerintahannya, supaya bumi kami bisa dapat hilang coronanya dan kami bisa sehat selalu. Kami juga ingin berdoa untuk anak-anak seperti kami yang bersekolah maupun dari online dan onsite, supaya diberikan kelancaran dan kami bisa memahami apa yang diberikan atau dikasih tahu oleh guru-guru kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk persiapan ulangan akhir semester ya Tuhan, supaya Tuhan kami diberikan kesehatan dan kami diberikan kelancaran untuk melakukannya ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kesehatan kami semua, supaya kami terhindar dari COVID-19 dan COVID-19 akan segera hilang dari bumi ini, seperti anak-anak hingga orang tua ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kebaktian kita akan segera berakhir. Tapi pandemi belum berakhir. Tetap aku mengajak teman-teman semua untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan. Dan tentunya tetap semangat ibadah ya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan menaikkan satu pujian, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah, untuk sesamamu bersinarlah. Baik adik-adik, yuk kita akan akhiri ibadah kita dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ibadah kami telah selesai. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami, terlebih-lebih pada hari ini kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Sebentar lagi kami akan undur dari ibadah kami ini dan kami akan melanjutkan segala kegiatan pemberian Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa ini Bapa dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kebaktian telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.